Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini judulnya adalah Sistem Koordinat Kartesius. Sistem koordinat kartesius adalah suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik atau benda di dalam bidang dengan memakai dua bilangan yang biasa disebut sebagai koordinat X dan juga koordinat Y dan memiliki titik acuan. Nah, koordinat X ini disebut sebagai absis dan koordinat Y sering juga disebut sebagai ordinat. Apa sih manfaat dari mempelajari sistem koordinat kartesius ini? Nah, pada pengaplikasiannya diantaranya adalah peta lokasi. Jadi kita bisa menentukan titik atau lokasi suatu daerah yang ingin kita tuju dengan sistem koordinat kartesius. Kemudian yang sangat penting sekali bagi sistem penerbangan, ya. Oke, sistem koordinat kartesius ini dibagi menjadi 4 daerah, ya. Daerah ini disebut dengan kuadran. Nah, ini kuadran 1, ini kuadran 2, jadi dia berlawanan arah jarum jam. Kemudian ini kuadran 3, dan ini kuadran keempat. Nah, kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Tuliskanlah semua titik pada kuadran 1. Nah, kita lihat di sistem koordinat kartesius ini, posisi kuadran 1 ditempati oleh titik B, titik C, dan titik D. Kemudian kuadran 2 ditempati oleh titik A, kemudian L. Kuadran 3 ini ditempati oleh K, J, dan I. Dan kuadran 4 ditempati oleh F dan G. Bagaimana dengan E dan H? Nah, karena E ada di sumbu X dan H di sumbu Y, maka kedua titik ini tidak berada pada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Coba kita menjawab beberapa pertanyaan berikut. Bagaimana posisi titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, kalau kita lihat di sini, dia berada di satu satuan di sebelah kiri, ya, sumbu Y. Kemudian dia ada di 1, 2, 3. Ada di 3 satuan di atas sumbu X. Jadi kita bisa tuliskan titik A, ini 1 satuan di kiri sumbu Y. Kemudian dia 3 satuan di kanan, di atas, ya, sumbu X. Kemudian bagaimana B? Oke, B ini ada di 1 satuan kanan, ya, sumbu Y. Kemudian dia 1, 2, 3, 4. Jadi 4 satuan di atas sumbu X. Oke. Lalu F. F ini berada di sebelah kanan juga, ya. 2 satuan di kanan, ya. Sumbu Y. Ya. Kemudian ada juga di 2 satuan di bawah, ya. Sumbu X. Oke. Bisa dipahami, ya?
Selanjutnya, kita juga akan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Gambarkan 4 titik yang berada pada 3 satuan di atas sumbu X. Jadi, kita bebas nih menentukan karena tidak ada patokan nih, ada di kuadran mana ya. Jadi, dia 3 satuan di atas sumbu X. Kita hitung nih 1, 2, 3. Nah, jadi daerah sini kita bisa menentukan titik di mana aja ya. Bisa di sini, kita namakan titik A. Boleh di sini, titik B, atau juga boleh di sini. Ini bebas. Dan di sini, D. Ya, 4 titik ya. Kemudian gambarkan 2 titik yang berada 4 satuan di kiri sumbu Y. Oke, kita gunakan warna lain. Di kiri ya sumbunya. 1, 2. Ya, sepanjang ini kita bebas menentukan titik mana aja yang kita inginkan. Misalnya saya mau taruh di sini, E. Kemudian saya mau taruh di sini juga boleh, F. Ya, gambarkan titik A yang berada 3 satuan di atas sumbu X dan juga 2 satuan di sebelah kanan sumbu Y. Ya, kita gunakan warna lain. Titik A berada 3 satuan di atas sumbu X. Berarti di atas ya. 1, 2, 3. Kemudian ada di kanan. 1, 2, 3 dari kanan. 1, 2. 2 satuan ya. Di sini ya letaknya ya. Ini posisi A untuk nomor 3. Ya, tadi dikatakan bahwa suatu sistem koordinat kartesius ini harus memiliki titik acuan. Jadi sistem koordinat kartesius ini memiliki acuan yang tetap, tidak berubah. Sehingga semua akan selalu mengacu pada perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Nah, titik acuan ini disebut titik 0 ya. Titik 0. Ini bisa disebut titik acuan, ya tergantung pada soal yang disampaikan. Oke, kita coba cek di sini posisi titik terhadap titik asal 0,0. Jadi 0,0 ini yang menjadi titik acuannya. Tuliskan koordinat A, D, E, dan K. Ya, terhadap titik acuannya adalah 0,0. Ini titik acuannya ya, 0,0. Posisi A ini berada, kalau kita tuliskan ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini min 1, ke kiri jadi negatif ya. 4, ini 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Di sini di bawah min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Oke, tulisan koordinat A. A ini ada di posisi X pada jarak min 1. Kemudian posisi Y pada jarak 3. Jadi dalam penulisan sistem koordinat kartesius itu titik dituliskan dengan seperti ini. Ini adalah posisi X di pertama, kemudian posisi Y di kedua. Jadi A itu ada pada koordinat min 1,3. Kemudian D ada di koordinat 1,1 ya. Ini D ya, 1,1. Kemudian E. E di mana? Nah, karena E ada di sumbu X, maka dia letak koordinatnya adalah 2,0 ya. 2 ini ada di sumbu X kan. Kemudian dia ada di garis perpotongan sumbu X dan sumbu Y, maka yang keduanya adalah Y-nya adalah bernilai 0. Kemudian K, di mana K? K ada di kuadran 3 nih. Kuadran 3 ini menempati sumbu X pada poin min 3, kemudian sumbu Y pada poin
min 1. Oke. Selanjutnya tuliskan titik dengan ordinat positif. Nah, tadi kita ketahui itu ordinat itu adalah sumbu Y. Nah, beberapa saja kita tuliskan ya. Jadi bagaimana menentukan ordinat positif? Yaitu semua titik yang berada di atas sumbu Y. Siapa aja? Ada A, kemudian B, kemudian C, D, kemudian L. Semua titik ini berada di atas sumbu Y, sumbu X, sehingga memiliki ordinat yang positif. Coba kita cek ya. Titik B ini ada di koordinat berapa? B ini 1,4. Nah ya, terbukti ya bahwa Y-nya bernilai positif. Kemudian C ada di koordinat berapa nih? Titik koordinat 2,3. 2,3 ya. Jadi Y-nya jelas ya bernilai positif. Kemudian tuliskan titik dengan absis negatif. Nah, kalau absis negatif, maka kita tinggal mengecek semua titik yang berada di kiri sumbu Y. Ada siapa aja di situ? Ada A, kemudian L, K, J, dan I. Ini cara ngeceknya ada di sebelah kiri sumbu Y. Tentukan semua titik yang memiliki ordinat sama. Ya, memiliki ordinat sama, memiliki sumbu Y sama. Titik yang berada di posisi daerah sumbu Y yang sama. Bagaimana cara mengeceknya? Nah, kita cek sini C ya. C 2,3. Kemudian cari yang sejajar dengan C. Ada nggak di situ? Wah, ternyata A nih sejajar. Yaitu min 1,3. Ya, tadi ordinat apa? Ordinat ini dikatakan sumbu Y ya. Nah, ini sumbu Y-nya adalah 3. Di sini si A juga 3. Maka A dan C dikatakan memiliki ordinat yang sama. A dan C. Ada siapa lagi di situ? Oh, ada D sama L. Dia sejajar tuh. Dan L. Ada siapa lagi? Oh, ada J dan F. Dia memiliki ordinat yang sama. Dan ada beberapa titik lagi pasangan yang memiliki ordinat sama. Tentukan titik memiliki absis yang sama. Ya, kalau tadi kita melihat secara horizontal yang sejajar, dikatakan ordinatnya sama, maka ketika melihat absis yang sama, kita cukup melihat arah vertikal. Siapa yang memiliki titik yang sejajar dengan titik yang lain. Kita lihat di sini ada banyak ya. Ada B dan D. B dan D. Dia memiliki absis yang sama, yaitu si D menempati posisi X di poin 1 dan B juga menempati posisi X di poin 1. Ada siapa lagi di sana? Ada, wah ini satu garis lurus nih, ada 4 titik. Ada C, E, F, dan G. Ini satu garis lurus ya, vertikal. Ya, kita pisahkan saja nih. Dia memiliki absis yang sama, yaitu berada di poin 2 pada sumbu X ya. E berada pada poin 2, C juga di poin 2, F dan G juga berada poin 2. Oke. Mudah ya? Ya, masih pada titik acuan. Nah, bagaimana jika titik acuannya berpindah nih? Bukan ada titik 0,0 lagi. Maka posisi titik akan dituliskan dengan nilai yang baru. Nah, ada rumusnya untuk mencari
posisi titik dengan titik acuan yang berubah. Ya, apa rumusnya? Rumusnya adalah X baru sama dengan X lama dikurang dengan X acuan. Kemudian titik Y yang baru adalah titik Y yang lama dikurang dengan Y acuan. Ya. Oke, kita masuk pada contoh. Bagaimana posisi A terhadap B? A terhadap B. Nah, nih, posisi A terhadap B. Nah, A terhadap B, maka B ini berubah nih menjadi titik 0. Kan tadi kita katakan bahwa titik acuan adalah titik 0. Jadi ini menjadi titik 0. Kita lihat di sini A ada di koordinat min 1,3. Kemudian B di koordinat 1,4 ya. 4 ya. Oke. Bagaimana mencari posisi titik A terhadap B? Jadi di sini A yang baru ya. Berarti di A lama dikurang sama A acuan. Acuan ya, AC ya. Nah, kita lihat di sini. Berarti X yang barunya siapa nih? Adalah X yang lama. X yang lama adalah min 1. Ini titik A-nya ini min 1. Ya, ini X lama. Kemudian ini X acuan. Ya. Yang ini Y lama. Yang ini Y acuan. Oke. Kita ulang kembali. Jadi X baru sama dengan min 1 dikurang dengan 1. Hasilnya adalah minus 2. Kemudian Y yang baru. Y yang baru adalah Y lama. Y lamanya adalah 3. Dikurang 4. Jadilah min 1. Jadi titik A yang barunya adalah ya A baru berada pada posisi minus 2, min 1. Oke. Mudah ya. Bagaimana posisi titik C terhadap titik G? Ya, C terhadap G. Jadi ini adalah titik koordinat C-nya 2,3. Ini adalah X lama. Ini Y lama. Kemudian G menjadi titik acuan, titik 0. Apa koordinatnya? Berada pada 2,12345 min 5 karena dia ada di bawah sumbu X. Jadi negatif. Nah, ini jadi X acuan dan Y acuan. Ya. Y acuan. Oke, kita masuk ke rumusnya. Jadi untuk mendapatkan posisi C terhadap G adalah X barunya siapa? X lama itu 2 dikurang 2. Jadinya 0 ya. Kemudian Y barunya kita dapatkan melalui Y lama. Yaitu 3 dikurang minus
sama dengan 8. Jadi posisi titik C yang baru adalah 0, oke, baik, demikian pembahasan mengenai sistem koordinat kartesius. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.